Monisan. Kenapa sih? Film diawali dengan diperlihatkan seorang biarawati yang mengantar anak kecil ke sebuah panti asuhan. Si bocil berpikir mungkin saja ia akan terurus oleh para pengurus panti asuhan. Kita akan jaga dia dengan baik. Tapi ternyata tempat itu bukanlah panti asuhan, melainkan tempat penyekapan anak yang nantinya akan dijual organ dalamnya. Si bocil kemudian dimasukkan ke sel bersama dengan remaja bernama Pelor. Dengan wajah yang meyakinkan, Pelor berkata kalau dia pasti bisa keluar dari tempat ini sekaligus menyelamatkan si bocil dan anak-anak yang lain. Tapi, tenang saja. Ini panti asuhan apa? Kau ini naif sekali. Tapi setelah Pelor berkata seperti itu, tiba-tiba dia diseret dan menjadi korban selanjutnya. Tidur, Claire. Di sana Pelor sudah dibius dan akan segera dibedah tubuhnya. Sementara di ruangan lain, Arif selaku pemilik bisnis ilegal ini baru saja menerima tamu seorang pebisnis kaya raya bernama Bob. Berarti lebih enak, Pak. Di mana Bob datang untuk membeli organ dalam milik Pelor. Ini, Pak. Sudah, Sus. Setelah melakukan pengecekan sambil melihat proses pembedahan itu, Bob pun bertanya kepada Arif apakah selama melakukan bisnis ini dia pernah merasakan penyesalan. Dan Arif pun menjawab, Ubah pola pikir saya. karena menurutnya penyesalan hanya akan menghambat kesuksesan. Dan ketika sang dokter akan membedah perut, tiba-tiba ternyata Bob sebenarnya adalah Topan, seorang pembunuh bayaran yang diberi misi untuk menyelamatkan Pelor beserta anak-anak yang tersekap. Dan Pelor sendiri adalah salah satu timnya. Di sana juga kita akan diperlihatkan anggota yang lain bernama Alpha. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga, Alpha, Pelor, dan Topan langsung pergi ke tempat yang lain untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat baik sesuai arahan dari atasan mereka. Lalu ketika sudah saatnya keluar, Cakra, kita pun akan diperlihatkan seorang sniper bernama Jingo. aman. Pan, kenapa sih? Akhirnya anak-anak pun berhasil diselamatkan oleh para pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai The Big Four. Sebenarnya kakak siapa sih? Sementara itu di tempat lain terlihat seorang wanita cantik sekaligus polisi bernama Dina. Di sana ia sedang menunggu sang ayah untuk diajak foto bersama. Jangan macam-macam. Dan ternyata ayah Dina tak lain adalah Petrus, bos besar dari Big Four. Tetapi selama ini Dina tidak tahu pekerjaan ayahnya itu seperti apa. Petrus juga tidak mungkin jujur bahwa dia ini bekerja sebagai pembunuh bayaran. Tapi Petrus berjanji suatu hari nanti dirinya pasti akan memberitahu semuanya. Jawab apa kali ini? Cerita dong. Setelah mengantar sang anak pulang ke rumah, Petrus kembali lagi ke markas untuk makan malam bersama anak buahnya sekaligus mengapresiasi kinerja mereka. Apakah ada Di sana mereka melihat siaran berita mengenai panti asuhan milik Arif. Dalam siaran tersebut terlihat anak-anak yang disekap sudah diamankan. Tapi kepala polisi bernama Hasan akan tetap memproses kasus ini karena dia berpikir walaupun sang pahlawan sudah menyelamatkan anak-anak, tapi mereka harus tetap diadili karena sudah main hakim sendiri. Di panti asuhan Syarif Family Foundation memakan Tidak peduli, saya akan tangkap orang yang main hakim sendiri.
siapapun yang bertanggung jawab di balik kekacauan ini. Usai menonton itu, tiba-tiba saja Petrus berkata kalau mungkin dalam waktu dekat dirinya akan pensiun menjadi pembunuh bayaran. Dia berharap Topan, Alpa, Jenggo, dan Perol lah yang akan meneruskan bisnisnya ini. Ternyata rencana ini dilakukan karena Petrus ingin menikmati masa tuanya dengan tenang bersama Dina. Petrus pikir dirinya harus melindungi Dina. Selain itu dia juga tidak mau berurusan dengan Hasan yang tak lain adalah kepala polisi sekaligus sahabat dekatnya sendiri. Rasa kalian sudah dewasa semua. Pak pernah bilang kan kalau suatu hari Bapak akan pensiun? Ini karena Dina kan, Pak? Dia hanya punya Bapak. Aku hanya berharap Dina bisa hidup tenang. Keesokan harinya, Petrus yang sudah siap pergi untuk menghadiri acara pelantikan Dina sebagai seorang polisi. Tiba-tiba ia dibuat curiga dengan orang asing yang mondar-mandir depan rumahnya. Dengan waspada, Petrus pun mengambil pistol dan langsung buka pintu. Tukang bunga, nganterin bunga. Tapi ternyata yang datang cuma tetangganya yang ingin memberitahu kalau ada kurir yang mau mengantarkan bunga pesanannya. Kebetulan Petrus juga memang sedang memesan bunga yang akan diberikan untuk Dina. Petrus pun menyuruh kurir itu untuk meletakkan bunganya di dalam rumah. Namun tidak disangka, Bapakmu telat lagi ya. semua ini hanyalah sebuah jebakan. Dalam waktu yang singkat, orang yang tidak dikenal ini langsung membunuh Petrus menggunakan belati yang ia bawa. Di waktu yang sama juga, Topan pergi ke rumah Petrus untuk mengantarkan topinya yang ketinggalan. Tapi kedatangan Topan malah membuat Dina curiga dan menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Sehingga Dina langsung menembaknya berkali-kali menggunakan pistol yang tergeletak. Semenjak kejadian itu, bukan hanya Dina yang terpukul akan kepergian Petrus, tapi Topan dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama karena mereka sudah menganggap Petrus seperti ayah mereka sendiri. Setelah kejadian itu, The Big Four kemudian memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dan menghilangkan jejak sebelum Dina menemukan mereka. Tiga tahun berlalu, kini Dina tinggal sendirian di apartemen. Selama itu, dia juga masih berusaha menyelidiki kasus pembunuhan sang ayah, sampai-sampai pekerjaannya di kantor sering terbengkalai karena Dina terlalu fokus mengurusi kasusnya sendirian. Tapi kayaknya kamu lebih butuh liburan dari saya. Komandan yang menyadari kinerja Dina semakin menurun pun langsung memanggil dan memberi saran kepada pahlawan itu untuk mengambil cuti. Karena selama 3 tahun ini, ia tidak pernah mengambil cuti. Kerja bikin saya waras. Awalnya Dina menolak karena dia pikir bekerja tetap membuatnya waras. Tapi karena komandan terus membujuknya, dia pun mengambil brosur liburan itu lalu pulang. Melihat ada satu penginapan bernama Villa Varanais, tiba-tiba Dina teringat sesuatu. Dia langsung mengambil kotak penyimpanan milik almarhum sang ayah untuk memastikannya. Dan ternyata di foto Petrus dia melihat penginapan yang sama. Selain itu topi yang dipakai juga sama seperti si pembunuh. Selain menemukan 2 petunjuk itu, Dina juga mengetahui kalau di foto tersebut sang ayah tidak sendirian melainkan bersama 4 orang anak. Sedikit info bahwa di sini Dina belum tahu kalau yang pakai topi itu si Topan. Dan dia masih mengira kalau Topan adalah pembunuhnya. Dina yang geram dengan semua ini langsung menghadap Hasan dan meminta kepala polisi itu untuk mencari 4 anak tersebut agar kasusnya segera selesai. Tapi bukannya ditanggapi, Hasan malah menganggap kalau 4 anak itu hanyalah 4 anak kampung biasa. Ini cuma foto anak-anak kampung, gak usah kamu tanggepin. Di sini Dina pun marah, dia sangat yakin kalau mereka ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan. Tapi karena dugaan itu tidak dianggap serius oleh Hasan, Dina langsung memutuskan untuk cuti. Saya bawa laporan tentang... Saya ambil cuti. Dalam kesempatan ini, Dina bertekad akan menyelesaikan kasusnya sendiri. Singkat cerita, sampailah Dina di kepulauan tropis, lokasi di mana Villa Varanais itu berada.
Setelah melakukan perjalanan menggunakan taksi, Dina langsung masuk ke villa tersebut dan bertemu dengan Topan yang ternyata memilih untuk pindah ke tempat itu lalu bekerja sebagai resepsionis. Tentu saja Topan yang melihat Dina datang langsung panik, tapi karena tidak ingin ketahuan begitu saja, dia pun mengambil seragamnya dan menyapa Dina dengan ramah layaknya seorang resepsionis penginapan. Selamat datang di Villa Paradise. Mungkin Mas Topan pernah melihat dia di sini atau... Tapi tanpa basa-basi, Dina langsung bertanya mengenai ayahnya dan 4 anak itu kepada Topan. Namun Topan mengaku tidak mengenal mereka. Di sini Dina pun menyewa 1 kamar untuk menginap karena mungkin besok dia akan bertanya kepada orang lain yang ada di sekitar. Walaupun awalnya Topan menolak dan berusaha mengusir Dina dengan segala cara, tapi Dina memaksa dan sudah mengeluarkan uang. Saya aja atau Mas Topan pengen banget saya pergi ya? Mau nginep? Dengan terpaksa Topan pun mengantarkan ke kamar. Datang ke sini sendiri, Mbak. Ketika Topan sedang menyiapkan kamar, dia melihat 2 orang pria datang dengan gelagat yang mencurigakan. Topan kira 2 orang itu adalah rekan polisi Dina, tapi karena Dina bilang dia datang sendirian, Topan pun pamit untuk kembali ke lobi agar dia mengetahui maksud tujuan mereka. Full Hongkong. Macam-macam ya. Di sana Topan menyapa mereka dan memang benar keduanya adalah orang suruhan yang dari awal membuntuti Dina dan ingin macam-macam. Lalu karena tidak ingin Dina celaka, Topan sengaja mempermainkan mereka. Dia juga menyalakan radio agar Dina tidak mendengarkan keributannya. Dan dari sinilah Mas Topan! Iya, Mbak. dalam perkelahian itu Topan hampir terbunuh. Tapi tiba-tiba Dina muncul dan membuat mereka lengah. Mapo lo anjing. Mas Topan! Namun sialnya Dina tidak sengaja menemukan foto Petrus di meja resepsionis. Selain itu Topan juga terbukti sudah bekerja 3 tahun yang lalu. Jadi di saat itu juga Dina langsung mendesak Topan untuk menjelaskan semuanya. Setelah menyingkirkan 2 pembunuh bayaran itu, Topan memberitahu Dina bahwa dia dan ketiga saudaranya adalah anak angkat Pak Petrus yang sudah diasuh sejak kecil. Ini alasannya. Nggak pernah di rumah. Mendengar hal tersebut, Dina sekarang tahu alasan ayahnya tidak pernah ada waktu untuk dirinya selama ini. Karena Dina sudah mencurigai mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan ini. Dina memaksa Topan untuk memberitahu di mana 3 saudaranya yang lain. Topan yang sudah tidak bisa mengelak, akhirnya Topan mengantar Dina pergi menemui 3 saudaranya yang lain. Pertama mereka akan menemui Jenggo yang kini sudah memulai pekerjaan barunya sebagai seorang tabib. Tiba di pondok milik Jenggo yang letaknya lumayan jauh dari villa, Dina langsung disambut dengan ramah oleh Jenggo. Nanti diminum ya, Mina. Dina. Ramuan penghilang aura negatif. Di sana Jenggo membuatkan sebuah ramuan andalannya yang mampu menghilangkan aura-aura negatif. Tapi karena ia terlalu fokus ngobrol sama Topan, Jenggo malah salah mengambil ramuan. Di mana seharusnya yang diambil adalah mahkota dewa, tapi Jenggo malah mengambil kulit kodok rawa-rawa. Minum aja ya, Doni. Dina. Ayo. Aduh. Alhasil ramuan itu pun membuat Dina menjadi berhalusinasi dan lebih agresif. Bahkan ketika Pelor datang untuk pamer pistol emasnya, Dina tiba-tiba menyerang mereka habis-habisan dan membuat pondok itu hancur berantakan. Bang Topan. Gara-gara ramuan kodok itu, Dina seperti lebih kuat dari sebelumnya. Di sini mereka pun dibuat kewalahan. Tapi untungnya Topan langsung bertindak dengan menembakkan obat bius tepat di pantat Dina hingga keributan itu pun berakhir.
Sementara itu di tempat yang lain kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran juga bernama Antonia. Salah lu sendiri, Don. Dia ditemani pembunuh bayarin wanita bernama Alo dan beberapa mantan anggota militer. Di sana ia membantai partner kerjanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lo harus terima yang ini. Tapi di tengah kasihkannya itu, tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang entah dari siapa. Oke. Di mana Antonio disuruh untuk pergi ke suatu tempat karena ada pekerjaan yang lebih penting di sana. Siap, Bos. Ternyata Antonio dan juga anak buahnya ditugaskan untuk pergi ke Villa Paradise mencari anggota The Big Four dan juga Dina. Karena melihat dua anak buahnya yang tewas saat ditugaskan untuk memburu Dina dan juga The Big Four, akhirnya Antonio dan gengnya pun langsung melakukan pencarian. Sementara itu, Topan terpaksa mengikat Dina agar dia tidak berontak lagi. Ia lalu kembali lagi ke pondok untuk mendiskusikan masalah itu dengan Jenggo dan juga Pelor. Di saat mereka berusaha mencari cara untuk melindungi Dina, tiba-tiba Kakak Dina hilang. Ya ini kita juga lihat. Dina sudah menghilang dan yang mereka lihat adalah anak buah Antonio yang berhasil menemukan tempat persembunyiannya Jenggo. Karena situasi sudah sangat berbahaya, Topan berencana untuk pergi mencari Dina, sedangkan Jenggo dan Pelor ditugaskan untuk melawan mereka. Di sini Pelor yang sebenarnya tidak bisa menggunakan senjata diberi semangat oleh Jenggo untuk menggunakan pistol yang tadi dia bawa. Ambil pistolmu. Tapi ternyata pistol itu hanyalah sebuah korek api hingga akhirnya Jenggo lah yang harus bertarung sendirian. Ketika Jenggo masih berusaha menyerang Antonio dan anak buahnya, Topan datang di waktu yang tepat untuk menolong Dina. Mereka pun dengan cepat bisa mengalahkan para anggota militer itu. Saudaraku tunggu. Menyadari Topan bukanlah resepsionis biasa, Dina pun langsung memaksa Topan untuk jujur. Tapi karena keadaannya kurang pas untuk menjelaskan semuanya, Topan menyuruh Dina untuk percaya dan menunggu, sedangkan dirinya akan kembali ke pondok membantu Jenggo. Kau pergi dari sini. Sementara Jenggo tersudut setelah dia tidak punya senjata lain untuk menyerang balik. Sebagai kakak kedua, Jenggo juga menyuruh Pelor untuk kabur sebelum celaka. Sementara itu, ia sendiri akan melawan Antonio 1 lawan 1. Kali ini juga saya akan. Kau mati. Dan ketika Jenggo sudah tidak berdaya lagi untuk melawan Antonio, tidak lama kemudian Lepasin saudara gua. Topan datang sambil membawa satu tawanan untuk mengancam. Sialnya Antonio tidak merasa takut sama sekali. Dia bahkan membunuh anak buahnya sendiri dan berhasil menyerang Topan habis-habisan. Melihat Topan terluka parah, Antonio pun tersenyum puas. Dia juga kemudian memberitahu Topan bahwa sebenarnya dialah orang yang sudah membunuh Petrus. Semua itu ia lakukan karena memiliki dendam yang mendalam, di mana Antonio ini adalah anak asuh pertama dari Petrus. Tapi karena Antonio sulit untuk dikendalikan, Petrus pun membuangnya. Dan untuk menyelesaikan semua rasa kecewanya itu, Antonio ingin membunuh The Big Four dan juga Dina. Gue yang paling efisien loh, Pak. Di antara semua anak-anaknya Petrus. Tapi sebelum sempat dia mencolok mata Topan, tiba-tiba Antonio mendengar suara musik yang ternyata suara itu berasal dari odong-odong Pantura milik Pelor. Dia datang bersama Dina untuk mengalihkan perhatian Antonio agar Topan dan Jenggo bisa kabur dari sana.
Menyadari Topan dan Jengko berusaha untuk melarikan diri, Antonio pun langsung mengambil motor untuk mengejar mereka. Dengan menggunakan senjata, dia beberapa kali menembak, tapi sialnya Topan berhasil menyerangnya. Hingga akhirnya dia dan motornya pun jatuh tersungkur. Kemudian mereka langsung mencari tempat persembunyian. Di tempat itu juga, Dina membantu Jenggo untuk mengobati luka di tubuh Topan. Tapi ketika dia melihat bekas luka tembak, Dina pun langsung yakin kalau Topanlah si pembunuh yang selama ini dia cari-cari. Merasa dibohongi, Dina pun marah besar kepada Topan. Dia bahkan pergi begitu saja setelah menyerang Topan dengan kursi. Pelor berusaha mengejar Dina dan memintanya untuk tenang dulu. Di sana Pelor berniat mengajak Dina ke tempatnya Alpha agar di sana Alpha bisa menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Kita ke Alpha saja. Dia juga anak Papa Pet. Sedangkan Topan dan Jenggo pergi ke seorang informan bernama Bunglon. Wait, bos. Pikir. Ketika pagi tiba, Dina dan Pelor sampai juga di tempat Alpha bekerja. Ternyata setelah pensiun sebagai seorang pembunuh bayaran, Alpha memilih untuk menjadi biduan keliling. Harus sering-sering berjoget kembali. Gampang. Di sisi yang lain, Topan dan Jenggo juga baru sampai di bar milik Bunglon. Di sana mereka langsung bertanya mengenai Antonio. Karena ketika berkelahi tadi, Antonio mengaku telah membunuh Petrus. Namun karena Topan masih merasa ada yang janggal, apalagi ketika dia teringat Petrus sempat menyebut nama Suranto sebelum meninggal. Ia juga bertanya siapakah Suranto dan hubungannya dengan Antonio. Siapa? Sebagai seorang informan sekaligus teman dekat Petrus dulu, Bunglon pun langsung menunjukkan dokumentasi untuk mencari tahu siapa itu Suranto. Dan terkuaklah kalau anak asuh pertama Petrus adalah Suranto alias Antonio. Topan dan Jenggo kemudian meminjam data itu untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Di saat itu, Bunglon memberitahu kalau saat ini Antonio sedang menyewa pembunuh bayaran yang lebih kejam untuk mencari dan membunuh The Big Four. Di tempat yang berbeda, akhirnya Alpha menjelaskan semuanya kepada Dina siapa itu The Big Four dan siapa Petrus sebenarnya. Setelah mengetahui sang ayah adalah seorang pembunuh bayaran, tentu saja Dina sangat terpukul. Tapi Alpha malah memarahinya karena tidak terima sang ayah angkat disebut sebagai pembunuh. Jadi menurut kamu apa yang kamu lakuin benar? Ketika perdebatan itu memanas dan Alpha hampir menembak Dina, tiba-tiba untunglah Dina, Alpha dan juga Pelor masih bisa berlindung. Pelor kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan anak-anak, sedangkan Alpha dan juga Dina akan menangani para pembunuh bayaran itu. Dalam perseteruan sengit tersebut, Alpha dan Dina berhasil bekerja sama dengan baik sampai para pembunuh bayaran itu berhasil dibunuh satu persatu. Tapi sialnya tidak lama kemudian, serangan itu membuat mereka terlempar tidak berdaya. Untuknya di waktu yang tepat, Topan dan juga Jenggo datang menolong mereka, lalu berusaha kabur menuju kapal yang sudah disiapkan. Tapi ketika Dina sadar dari pingsannya, tidak disangka-sangka Pelor malah tertangkap dan akan dijadikan sandera oleh Antonio. Di mana semua berawal. Merasa kesal dengan tertangkapnya Pelor, The Big Four mulai berdebat menyalahkan satu sama lain sampai kemudian Dina melerai mereka. Apa hubungan sama bapak lo tuh abang kita? Kita pengen nyelamatin orang yang sama. Agar masalah ini cepat selesai dan Pelor dapat diselamatkan, Dina mengajak Big Four untuk bekerja sama mengalahkan Antonio. Di malam itu, mereka langsung menyiapkan persenjataan untuk pertempuran di esok hari.
Di sana mereka memilih senjata andalan masing-masing, apa juga membuat peledak tambahan yang diberi nama. Kentut Lucifer 3.000. Tabung gas, tekanan tinggi. Malam itu Dina juga sudah semakin dekat dengan Topan. Mereka bercerita banyak hal termasuk Dina yang meminta maaf kepada Topan karena sudah menuduhnya sebagai pembunuh. Dan hari penyerangan pun tiba. Antonio dan anak buahnya langsung bersiap karena sebuah mobil yang diduga adalah The Big Four tiba-tiba datang. Intinya tempat ini akan menjadi kuburan buat kalian. Di sana Antonio dengan brutal langsung menembaki mobil tersebut. Tapi karena tidak ada perlawanan sedikit pun, pintu mobil pun dibuka dan ternyata ya isinya adalah peledak kentut Lucifer. Dalam sekejap banyak pasukan Antonio yang tewas karena ledakan tersebut. Beberapa saat setelah ledakan, Dina, Alpha, dan juga Topan langsung masuk ke villa, sedangkan Django menjalankan tugasnya sebagai sniper. Percaya sama Django, jalan terus. Setelah para penjaga di luar sudah berhasil dihabisi, Alpha bertugas mengamankan lantai 1, sedangkan Topan dan Dina akan mencari Antonio di lantai 2. Dalam misi pencarian, Dina yang lemah sempat terjebak oleh Vincent dan harus bertarung 1 lawan 1. Topan yang ingin menolong hanya bertemu dengan Antonio sehingga pertarungan sengit dan cukup lama pun tidak bisa terelakkan. Udah siap mati belum? Karena lawannya tidak seimbang, Dina pun hampir saja terbunuh oleh Vincent. Tapi karena dia tidak gampang menyerah, Dina tetap melanjutkan pertarungannya, lalu merebut senjata milik Vincent dan menembak kepala musuhnya itu. Setelah menang dari Vincent, Dina juga membantu Topan yang sudah kewalahan dengan menembak Antonio. Tapi sialnya hal itu sia-sia saja karena Antonio memakai baju anti peluru. Di lantai 1, Alpha terlihat sedang berjuang melawan Alo. Di sini Django juga tiba-tiba datang, tapi dia malah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Alo. Dan ketika Alo akan menembakkan bazooka, Django langsung melemparkan senapan yang dia bawa dan membuat bazooka itu meledak. Sementara itu, Antonio yang masih selamat mencoba mengancam Topan akan segera membunuh Pelor. Tapi karena Topan sudah tahu kalau Suranto itu adalah Antonio, dia pun sengaja membuat Antonio lengah dan jengkel dengan cara memanggilnya Suranto. Suranto, Jemput. Suranto, Antonio Sandoval. Suranto mau masuk Big Four. Tempat ini yo. Kecilnya. Ojo guyu cok. Suranto. Yang suka main dengan pisau-pisau. Antonio Sandoval. Suranto. Antonio yang merasa tidak terima pun menyuruh Topan untuk berhenti mengucapkan nama itu. Di sana Antonio tidak sadar kalau Pelor akan menyerangnya. Dan tiba-tiba, setelah semua kekacauan itu selesai, Dina mengajak Topan untuk berbicara. Ternyata Dina sudah memanggil kepolisian pusat dan dia meminta The Big Four untuk menyerahkan diri. Tapi dia berjanji akan membebaskan The Big Four sesegera mungkin. Namun bukannya Topan yang menyerahkan diri. Topan! Topan! Satu saat aku jelasin. Hei, jangan tinggalin saya! Kemudian ia berterima kasih sekaligus pamit. Setelah ini mereka akan kembali bersembunyi, tapi The Big Four janji akan segera kembali untuk menemui Dina yang kini sudah seperti keluarga mereka sendiri.
Di akhir film kita akhirnya tahu bahwa dalang dari semua ini adalah Hasan. Hasanlah yang sudah menyuruh Antonio untuk membunuh The Big Four. Kalau aku mau bunuh dia, kamu bisa stop. Nggak tertarik dengan rasa bersalahmu mengkhianati Petrus. Tapi Hasan juga mendapatkan perintah dari seorang pembunuh bayaran wanita yang sering disebut Lady. Dan siapakah dia? Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film The Big Four tahun 2022. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silakan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.